Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Baik teman-teman, hari ini pelajaran kita tentang PAI, yaitu tentang ayo membayar zakat. Namun sebelum kita ke pelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Ustazah akan menjelaskan tentang makna zakat. Menurut bahasa, zakat bermakna membersihkan. Sedangkan menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Mengeluarkan zakat hukumnya adalah wajib bagi umat Islam yang mampu. Kewajiban umat Islam bukan hanya mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri, tetapi juga mengeluarkan zakat mal atau zakat harta jika telah mencapai batas jumlah tertentu dalam 1 tahun atau yang dikenal dengan nisab. Jadi zakat mal ini dikeluarkan kalau batasnya sudah sampai ya. Jadi ada batas jumlah tertentu dan ada batas waktu juga, waktunya 1 tahun. Nah, kalau jumlahnya sudah sampai, jumlah hartanya sudah sampai batas dan waktunya sudah 1 tahun, maka wajib mengeluarkan zakat mal. Kalau zakat fitrah ini wajib dikeluarkan di bulan Ramadan ya, menjelang Idul Fitri. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau yang kita sebut dengan asnaf. Bagian yang bertugas menerima zakat disebut badan amil zakat. Sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang macam-macam zakat. Dari pengertian sebelumnya kita sudah dapat simpulkan bahwa zakat itu ada 2 macam. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat harta atau zakat mal. Ustazah akan menjelaskan yang pertama dulu. Yang pertama itu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter setiap orang. Waktunya mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Adapun orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, yang pertama adalah dia beragama Islam, laki-laki dan perempuan, sejak usia bayi sampai lanjut usia. Nah, jadi untuk yang wajib mengeluarkan zakat fitrah ini umurnya dari dia masih bayi ya, masih bernafas, pokoknya selama orang itu masih punya nafas, selama orang itu masih hidup, baik itu bayi, anak-anak maupun lanjut usia, maka wajib hukumnya mengeluarkan zakat fitrah. Beda dengan zakat mal ya. Kalau zakat mal tadi hanya untuk orang yang baligh atau sudah berakal. Nah, di sini bayi juga wajib mengeluarkan zakat fitrah. Memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan orang tua mereka. Orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Nah, jadi kalau misalnya ada kasus orang sudah meninggal ketika misalnya di hari ke-27 Ramadan, maka orang itu tidak wajib ya mengeluarkan. Tapi ketika dia masih hidup di akhir Ramadan, misalnya dia meninggalnya tanggal 1 Idul Fitri, maka masih wajib mengeluarkan zakat fitrah. Oke. Berikutnya adalah zakat mal atau zakat harta. Zakat mal disebut juga zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Terdiri atas emas, perak, uang simpanan, hasil tambang, harta perniagaan, hasil pertanian, barang temuan, binatang ternak, dan sebagainya. Nah, ini adalah barang-barang atau jenis harta yang wajib dizakati atau dikenakan zakat mal ya.
apabila telah mencapai nisab. Kalau belum mencapai nisab, maka tidak wajib hukumnya. Syarat wajib zakat mal. Yang pertama adalah pemilik harta adalah orang Islam. Kemudian pemilik harta telah baligh dan berakal. Beda ya sama zakat fitrah tadi. Kalau zakat fitrah dari bayi artinya belum baligh sudah dikenai kewajiban membayar zakat fitrah. Kalau zakat mal hanya untuk orang yang sudah baligh atau sudah dewasa dan berakal. Artinya tidak gila. Nah, kalau zakat fitrah selagi dia masih punya nafas, walaupun mungkin dia di sini tidak berakal, maka wajib hukumnya mengeluarkan zakat fitrah. Kalau zakat mal hanya untuk yang berakal. Harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati, yaitu tadi emas, perak, hasil tambang, hasil pertanian, dan seterusnya. Harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Nah, nisabnya ya, nisabnya telah sampai 1 tahun dan jumlahnya telah sampai. Harta tersebut milik sendiri, bukan milik orang lain ya. Kemudian jenis harta yang dizakati, ada perhiasan, emas, dan perak yang disimpan. Uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Kalau kita simpan uang, waktunya sudah sampai 1 tahun, jumlahnya juga sudah mencapai nisab, misalnya 100 juta. 100 juta itu sudah mencapai nisab ya. Nanti kita hitung bagaimana cara menghitung nisab. Misalnya 100 juta. 100 juta itu sudah mencapai nisab. Maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Nah, namanya zakat harta ya. Hasil pertanian, misalnya padi dan palawija. Nah, ini wajib dikeluarkan zakat. Ya, yang punya lahan pertanian banyak, lahan pertanian berhektar-hektar, kemudian hasil pertaniannya juga banyak, ketika sudah mencapai nisabnya, batasnya, maka wajib mengeluarkannya 2,5%. Binatang ternak, misalnya kambing, sapi, dan kerbau. Nah, kalau kambing ini nisabnya 40 ekor. Kalau sudah dalam 1 tahun sudah 40 ekor, dalam kurun waktu 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Oke? Sapi, kerbau. Nah, kalau sapi ini beda lagi ya jumlahnya ya, kerbau juga begitu. Barang temuan, misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas atau guci yang tinggi nilainya. Ini juga wajib dizakati jika sudah mencapai nisab. Sekali lagi kuncinya jika sudah mencapai nisab. Oke, teman-teman. Untuk tugas teman-teman di rumah, nah teman-teman silahkan menjelaskan secara lisan ya. Yang pertama, pengertian zakat secara bahasa dan istilah. Kemudian hukum zakat. Kemudian macam-macam zakat, ada 2 ya, zakat apa dan zakat apa. Pengertian zakat fitrah, apa pengertian zakat fitrah. Kemudian pengertian zakat mal. Nah, ini dijelaskan secara lisan, buat video, tidak usah terlalu panjang videonya, cukup 1-2 menit saja. Ya, oke. Untuk mempermudah teman-teman, bisa teman-teman catat dulu, kemudian teman-teman hafalkan, baru ketika sudah hafal, teman-teman videokan. Gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan hari ini. Untuk tugasnya, Ustazah berikan waktu sampai hari Senin pengumpulannya ya. Oke, kita akhiri penjelasan hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.